Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Mahrina Sari, SE MSc, dan Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pemasaran. Di sini saya Agustinus Adventinus Sulistiawan dengan NPM 2211011026 akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Pengalaman Pelanggan Terhadap Loyalitas Mahasiswa pada Platform Pembelajaran Daring Ruang Guru di Universitas Lampung. Tugas ini sebagai syarat pemenuhan mata kuliah Strategi Pemasaran. Latar belakang saya mengangkat judul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Pengalaman Pelanggan Terhadap Loyalitas Mahasiswa pada Platform Pembelajaran Daring di Ruang Guru di Universitas Lampung. Itu dibangun atas dasar beberapa konteks penting dalam transformasi pendidikan digital di Indonesia. Nah, yang pertama itu pandemi COVID-19 itu telah mempercepat adopsi platform pembelajaran daring secara signifikan. Yang sebelumnya konsep belajar online masih relatif baru, namun krisis kesehatan global ini memaksa institusi pendidikan untuk beralih ke metode digital. Nah, lalu platform seperti Ruang Guru ini mengalami pertumbuhan pesat karena kebutuhan mendesak akan solusi pembelajaran jarak jauh. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga menimbulkan tantangan kompetitif yang tinggi. Setiap platform itu berlomba memberikan pengalaman terbaik untuk menarik dan mempertahankan pengguna, khususnya mahasiswa yang kritis dan memiliki banyak pilihan. Lalu tantangan utamanya adalah membangun loyalitas dalam ekosistem digital yang selalu berubah. Nah, mahasiswa itu tidak hanya mencari konten pembelajaran tetapi juga pengalaman yang personal, interaktif, dan mudah diakses. Nah, mahasiswa itu juga menginginkan platform yang tidak sekedar menyediakan materi tetapi juga memahami kebutuhan individual mereka. Itulah sebabnya mengapa saya mengangkat judul penelitian saya, paper saya, yaitu Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Pengalaman Pelanggan Terhadap Loyalitas Mahasiswa pada Platform Pembelajaran Daring Ruang Guru di Universitas Lampung. Lalu berikutnya yaitu tujuan dari paper saya atau penelitian saya. Itu yang pertama, kualitas layanan digital itu mempengaruhi loyalitas mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman pelanggan terhadap loyalitas. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor kualitas layanan digital dan pengalaman pelanggan secara bersamaan itu mempengaruhi loyalitas, dan untuk mengetahui faktor mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Lalu metode yang saya gunakan dalam penelitian saya itu yang pertama untuk populasi itu saya menggunakan seluruh pengguna aktif Ruang Guru di Universitas Lampung. Lalu untuk sampel saya menggunakan 33 responden. Lalu teknik pengumpulan data, penelitian saya itu menggunakan data primer dengan kuesioner online melalui skala Likert berentang skor 1-5. Lalu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian saya itu melalui survei online menggunakan Google Form. Disebarkan melalui media sosial dan grup WhatsApp di wilayah Bandar Lampung. Periode pengumpulan datanya berlangsung selama 2 minggu pada November 2024. Lalu alat analisis yang saya gunakan yaitu pengolahan data menggunakan software SPSS versi 27 dan juga Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka penelitian saya. Jadi kualitas layanan digital atau X1 ini merupakan variabel independen, dan juga pengalaman pelanggan atau X2 ini juga merupakan variabel independen. Lalu loyalitas pelanggan Y ini merupakan variabel dependen dari penelitian saya. Jadi bagaimana kualitas layanan digital dan pengalaman pelanggan ini bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu hipotesis dari penelitian saya. Yang pertama itu pengalaman pelanggan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa pada platform pembelajaran Ruang Guru.
Lalu hipotesis yang kedua yaitu kualitas layanan digital dan pengalaman pelanggan secara simultan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa pada platform pembelajaran ruang guru. Nah, masuk ke hasil dan penelitian. Yang pertama itu analisis deskriptif responden. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan sampel sebanyak 33 responden, untuk profil responden dalam penelitian ini itu menunjukkan variasi demografis. Nah, pada tabel yang pertama itu merupakan hasil analisis data responden yang didapat oleh peneliti berdasarkan jenis kelamin, usia, lalu semester, dan juga lama penggunaan dari aplikasi atau platform ruang guru. Untuk gender, respondennya terdiri dari 16 laki-laki atau sekitar 48,5% dan 17 perempuan dengan 51,5%, yang menunjukkan distribusi gender yang cukup seimbang. Lalu untuk usia, itu usia 20 tahun ada 11 orang, 21 sampai 30 ada 4 orang, 31 sampai 40 tahun itu ada 9 orang, dan 40 tahun itu ada 9 orang. Nah, mayoritas responden itu berusia 20 tahun dengan distribusi yang cukup merata untuk kelompok usia lainnya. Selanjutnya itu ada uji validitas. Nah, dalam penelitian ini, uji validitas itu juga telah peneliti lakukan dengan hasil yang menunjukkan bahwa seluruh item atau indikator dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dilihat pada tabel kedua. Seluruh variabel itu dikatakan valid karena memiliki nilai hitung R yang lebih besar dibanding dengan nilai R tabel, yaitu sebesar 0,344. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, hasil analisis reliabilitas pada tabel 3 itu mengungkapkan koefisien converge alpha sebesar 0,897, lalu 0,883 dan 0,903 yang melampaui ambang batas 0,60 yang disyaratkan Sugiono 2013. Nah, dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang tinggi dan layak digunakan untuk pengumpulan data empiris. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, model regresi yang baik yaitu dengan memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Pada penelitian ini, hasil uji normalitas Kolmogorov, Smirnov menunjukkan bahwa sig value-nya 0,145 lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian itu berdistribusi normal karena nilai signifikasi untuk masing-masing variabel itu lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini hubungan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan itu menunjukkan nilai signifikan atau signifikasi yaitu 1,523 lebih besar dari 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang linear. Lalu hubungan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan juga menunjukkan nilai yang signifikansi yaitu 1,456 lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan adanya hubungan linear. Nah, kedua variabel independen itu memiliki hubungan yang signifikan dan linear dengan variabel loyalitas konsumen, sehingga memenuhi syarat untuk analisis regresi yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu uji F simultan, yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini, nilai F hitung itu sebesar 28,345. Tingkat signifikansi sebesar 0,000
dan lebih kecil dari 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan digital dan kepercayaan secara simultan atau bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi loyalitas konsumen atau terdapat pengaruh yang nyata dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji R-square. Nah, koefisien determinasi R-square itu digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini, nilai R-square sebesar 0,455 atau 45,2%. Lalu adjusted R-square-nya sebesar 0,422 atau 42,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan digital dan kepercayaan itu mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 45,2%. Lalu sisanya sebesar 54,8% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitiannya. Nah, dengan demikian, kualitas layanan digital dan kepercayaan itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang masih perlu dipertimbangkan. Lalu selanjutnya yaitu uji T parsial, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Nah, dalam penelitian ini, variabel kualitas layanan yaitu nilai T hitung sebesar 4,567. Lalu nilai signifikansi terbesarnya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Maka dari itu, hipotesis yang pertama itu diterima. Artinya semakin banyak kualitas layanannya, maka loyalitas pelanggan akan semakin meningkat. Lalu variabel pengalaman pelanggan. Nilai T hitung sebesar 3,876, nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, yang mana jadinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Maka dari itu, hipotesis yang kedua itu diterima. Artinya semakin tinggi tingkat pengalaman pelanggan, maka loyalitas pelanggan akan semakin meningkat. Nah, dalam kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini, kedua variabel independen, yaitu kualitas layanan digital dan kepercayaan atau pengalaman pelanggan, itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, implikasi praktisnya, platform Ruang Guru itu perlu terus meningkatkan kualitas layanan digital dan membangun kepercayaan konsumen melalui transparansi dan keamanan transaksi adalah kunci utama untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, dengan demikian, penelitian ini mendukung hipotesis awal baik kualitas layanan digital maupun pengalaman pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dalam konteks platform Ruang Guru di Universitas Lampung di Bandar Lampung. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kualitas layanan digital itu terbukti menjadi faktor utama pembentuk loyalitas. Nah, pengalaman pelanggan itu memberikan kontribusi yang signifikan. Total pengaruh kedua variabel itu mencapai 45,8%, yang mengindikasikan kompleksitas loyalitas mahasiswa. Keandalan sistem dan personalisasi teridentifikasi itu menjadi sebagai kunci utama dalam membangun loyalitas dalam konteks platform pembelajaran digital. Lalu yang berikutnya yaitu saran. Nah, rekomendasi disusun sebagai roadmap strategis untuk pengembangan platform. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan memastikan stabilitas sistem,
Pembangunan fitur personal itu akan meningkatkan relevansi dan keterlibatan mahasiswa. Lalu penambahan elemen yang interaktif dalam konten itu dapat meningkatkan pengalaman belajar. Lalu evaluasi strategis harga secara berkala juga memastikan platform tetap kompetitif. Lalu program loyalitas yang menarik juga dapat memperkuat ikatan dengan pengguna. Baik, sekian presentasi saya mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Pengalaman Pelanggan terhadap Loyalitas Mahasiswa pada platform pembelajaran daring Ruang Guru di Universitas Lampung. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.